Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal terkait dengan Al-Qur'an dan Wahyu. Kelas 10 bisa untuk kelas 10 IPK dan juga kelas 10 MIA dan IS atau IPA dan IS. Ayo kita simak soalnya. Oke, kita lanjut kepada soalnya. Soal yang pertama, pakar bahasa Arab berbeda pendapat mengenai tulisan, bacaan, dan asal-usul kata Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran adalah Al-Quran itu mustaq, yakni memiliki kata bentukan. B. Berasal dari kata qara'a, qara'a yaqra'u Qur'anan. C. Berasal dari kata qarinah, jamaknya adalah qara'inun. D. Isim alam, maka jawabannya adalah isim alam. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran itu bukanlah kata bentukan. Menurut beliau, Al-Quran itu adalah nama yang sudah melekat kepada kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Soal yang kedua, menurut Al-Lihyani, Al-Quran berasal dari kata A. Al-Quran itu mustaq. B. Berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. C. Berasal dari kata qarinah. D. Isim alam, maka jawabannya adalah B. Berasal dari kata qara'a. Ini sengaja Bapak kasih warna kuning ini agar antum lebih mudah melihatnya mana isi dari soal-soal yang Bapak sediakan ini. Yang ketiga, dalam mendefinisikan Al-Quran secara bahasa, ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Pendapat ini diperkuat dengan ayat Al-Quran, tepatnya dalam surat, maka jawabannya adalah surat Al-Qiyamah ayat 17 dan sampai ayat 18. Jadi pendapat ahli Al-Lihyani ini diperkuat dengan surat Al-Qiyamah ayat 17 dan ayat 18. Bisakah antum melihat dalam Al-Quran apa bunyi ayatnya? Surat Al-Qiyamah ayat 17 dan ayat 18. Kita bacakan ayatnya, ayat 17 dan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi di sini ada kata-kata qur'anah, qara'nahu, qur'anah. Nah, jadi inilah ayat yang mendukung pendapat Al-Lihyani bahwasanya Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Soal yang keempat, lafaz Al-Quran berupa isim sifat sewazan atau seimbang dengan kata fu'alan, sehingga harus ditulis dan dibaca dengan tambahan hamzah, diambil dari kata al-qar', diambil dari al-qar'u yang berarti al-jam'u atau kumpulan. Pendapat ini dikemukakan oleh, maka jawabannya adalah C. Az-Zujaj. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah isim sifat
yang seimbang dengan kata fa'lan. Oke, soal yang kelima. Menurut Al-Asy'ari, Al-Quran berasal dari kata, maka jawabannya adalah al-qarnu. Jadi ini bacaannya adalah al-qarnu. Kalau menurut Az-Zujaj, asal katanya adalah al-qarbu. Lanjut kita ke nomor 6. Menurut Al-Farra, Al-Quran berasal dari kata qara'inun, jamak dari qarinah, yang berarti, jadi qarinah itu artinya adalah indikator atau petunjuk. Jadi menurut Al-Farra itu Al-Quran berasal dari kata qarinah atau qara'inun. Qara'inun jamak dari qarinah. Soal yang ketujuh. Di antara beberapa pendapat di atas mengenai definisi Al-Quran secara bahasa, maka pendapat yang paling relevan adalah, ingat, secara bahasa definisi Al-Quran, para ulama berbeda menentukan asal katanya. Ada yang berasal dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan. Ada yang mengatakan berasal dari kata al-qar'u, ada yang mengatakan berasal dari kata al-qarnu, ada yang mengatakan berasal dari kata qara'in, jamak dari qarinah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan itu adalah isim alam. Nah, maka pendapat yang paling relevan dengan definisi Al-Quran secara bahasa adalah, jawabannya adalah B. Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan. Soal yang ke-8. Dalam memberikan definisi Al-Quran secara istilah, para ulama juga berbeda pendapat. Perbedaan ini disebabkan, maka penyebab perbedaan definisi ini adalah, jawabannya C. Cara pandang dalam memberikan definisi dan unsur-unsur yang ada dalam mendefinisikan Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan unsurnya pertama, kalam Allah diturunkan melalui malaikat Jibril dalam berbahasa Arab, disampaikan secara mutawatir, dimulai dari surah Al-Fatihah, dimulai dari dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan ibadah bagi yang membacanya, dan ada yang unsur-unsur yang lain. Jadi dalam menentukan unsur-unsur inilah para ulama berbeda memberikan definisi Al-Quran secara istilah. Kita masuk ke nomor 9. Di bawah ini yang termasuk kategori nama Al-Quran adalah kecuali Alkitab nama Al-Quran, Al-Huda nama Al-Quran, Al-Furqan nama Al-Quran, maka yang tidak termasuk adalah Al-Hasyr. Al-Hasyr adalah nama surat. Soal yang ke-10. Dalam surat Al-Anbiya ayat 10 terdapat nama lain Al-Quran. Jadi selain Al-Quran ada nama lainnya. Dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Maka di dalam ayat ini ada kata-kata kitab. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian kitab. Maka jawaban dari nomor 10 ini adalah Alkitab. Soal yang ke-11. Dalam surat Al-Furqan ayat 1, nama lain Al-Quran adalah, bunyi ayatnya, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Lambatkan. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Jadi di sini ada kata Al-Furqan. Tidak, maka
inilah nama lain dari Al-Quran. Karena dalam ayat ini tidak disebutkan kata-kata Al-Quran, tapi disebutkan kata Al-Furqan. Soal yang ke-12, dalam surat Al-Hijr ayat 9, nama lain Al-Quran yang tertulis dalam surat tersebut adalah, perhatikan ayatnya, Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Jadi dalam ayat ini disebutkan kata-kata az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Maka jawabannya adalah D, az-zikr. 13. Dalam surat Al-Isra ayat 9, nama lain Al-Quran yang tersebut adalah, perhatikan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Lambatkan di awal ayatnya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Jadi di sini ada kata-kata Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, menjadi petunjuk. Jadi di sini jawabannya adalah C, Al-Qur'an. Lanjut ke soal 14. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192, nama lain Al-Quran yang tercantum adalah, perhatikan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dalam ayat ini ada kata latanzilu. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya benar-benar diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maksudnya adalah Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Jadi jawabannya adalah At-Tanzil. Jawabannya C. 15. Tahapan turunnya Al-Quran meliputi, ini tahapannya. Jawabannya adalah C, dari Lauhul Mahfuz, setelah itu ke langit dunia, setelah itu ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. 16. Al-Quran diturunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah. Peristiwa ini terjadi ketika, kapan terjadinya ini? Maka jawabannya adalah pada malam Qadar, 10 terakhir di bulan Ramadan pada malam ganjil. Maka ketika itulah Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia secara keseluruhan. 17. Peristiwa Nabi menerima wahyu pertama terjadi pada, maka jawabannya adalah malam 17 Ramadan. Inilah Nabi ketika pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Surat yang diterimanya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 18. Memudahkan untuk menghafal Al-Quran dan meneguhkan hati Nabi Muhammad, serta agar ajaran-ajarannya lebih mudah difahami, merupakan bagian dari, maka jawabannya adalah hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu turun ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad serta agar ajarannya mudah dipahami. Kenapa? Karena ajaran itu tidak sekaligus diturunkan, berangsur-angsur, dan juga mudah dihafal. Jadi
Jadi turun 5 ayat langsung dihafal, turun 1 surat langsung dihafal. 19. Salah satu makna kalimat wahyu dalam Al-Quran adalah ilham atau intuisi. Definisi ini terdapat dalam surat, maka jawabannya adalah An-Nahl ayat 68, yakni wahyu atau ilham yang diberikan oleh Allah kepada lebah. 20. Pemberitahuan langsung kepada Nabi, penyampaian dari balik tabir melalui malaikat Jibril merupakan rentetan cara wahyu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya A. Jadi langsung diberitahukan kepada Nabi bisa melalui tabir dan juga melalui malaikat Jibril. Itu merupakan rentetan wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ke nomor 21. Salah satu definisi Al-Quran yang dikemukakan oleh ulama adalah Al-Quran adalah kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan yang membacanya mendapatkan pahala. Definisi ini dikemukakan oleh, jawabannya adalah Subhi Soleh. Jawabannya B. Ingat, definisi yang dikemukakan oleh Subhi Soleh itu adalah kalam Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir. Maksudnya diriwayatkan oleh orang banyak, yang orang banyak itu tidak mungkin berdusta, dan berpahala bagi yang membacanya. Itu definisi yang dikemukakan oleh Subhi Soleh. Kita ke nomor 22. Al-Quran adalah lafaz berbahasa Arab. Al-Quran adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk ditadabburi atau dipelajari dan diingat isinya, yang disampaikan secara mutawatir, yang tertulis dalam mushaf, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Definisi ini dikemukakan oleh, maka jawabannya adalah Muhammad Khudari Beg. Definisinya agak panjang dari definisi yang dikemukakan oleh Subhi Soleh. 23. Al-Quran adalah kalam Allah yang memiliki mukjizat, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul dengan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, ditulis pada mushaf-mushaf, kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang dianggap ibadah dengan membacanya, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Sabuni. 24. Wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang pada dirinya sendiri dengan keyakinan yang penuh bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik melalui perantara ataupun tidak. Dan yang pertama berupa suara yang didengar atau tanpa suara adalah definisi wahyu yang dikemukakan oleh, jawabannya adalah Muhammad Abduh. Jadi antara definisi Al-Quran dengan definisi wahyu itu sangat berbeda. Kalau Al-Quran maka pembahasannya adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau wahyu maka ini lebih luas lagi pembahasannya atau definisinya daripada definisi Al-Quran, karena wahyu ini mencakup intuisi yang diberikan kepada hewan dan lain-lain. Maka definisi ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh. Soal terakhir, soal yang ke-25. Salah satu cara wahyu sampai kepada Nabi Muhammad adalah melalui perantara malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Dalam hal ini ada dua cara, yakni wahyu itu sampai kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Caranya ada dua. Apa caranya? Maka ini caranya di sini. Jawabannya ada D.
Nabi melihat Jibril secara langsung. Jadi Jibril itu datang menemui Nabi secara langsung. Seperti hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Ketika itu Jibril datang dalam bentuk berupa manusia berjenis kelamin laki-laki. Dan ada kalanya Nabi mendengar suara seperti suara lonceng. Jadi ada Jibril itu datang secara langsung kepada Nabi, baik berupa wujud aslinya atau berupa wujud manusia. Dan ada kalanya Nabi itu mendengar suara lonceng atau suara seperti suara lonceng. Demikian pembahasan soal-soal ilmu tafsir. Mudah-mudahan soal-soal ini bisa membantu peserta didik memahami pelajaran ilmu tafsir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.